Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Olivia dengan NIM 230108046. Yang saya hormati Bapak Kurniawan Arizona MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Implementasi Model Pembelajaran Berbasis Masalah atau Problem Based Learning untuk meningkatkan keaktifan siswa pada materi hukum Newton, studi kasus di kelas 10. Langsung saja, di sini ada latar belakang, yang dimana pembelajaran fisika di SMA masih didominasi metode ceramah, sehingga siswa pasif dan kurang memahami konsep, termasuk pada materi hukum Newton yang bersifat abstrak dan menuntut analisis. Di SMA Negeri 1 Mataram, siswa kelas 10 menunjukkan keaktifan rendah, enggan bertanya, jarang berdiskusi, dan kurang percaya diri, sehingga pembelajaran kurang bermakna. Model pembelajaran basis learning atau PBL dipandang mampu meningkatkan keaktifan dan pemahaman konsep karena melibatkan pemecahan masalah nyata, diskusi, dan kerja kelompok. Meskipun efektif, penelitian sebelumnya lebih banyak bersifat kuantitatif dan belum menggali proses implementasi PBL secara mendalam, khususnya dalam konteks pembelajaran fisika di SMA Negeri 1 Mataram. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis bagaimana PBL diterapkan, bagaimana keaktifan siswa muncul, serta faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Selanjutnya, ada perumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana implementasi PBL dalam pembelajaran hukum Newton. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan PBL meningkatkan keaktifan. Yang ketiga, bagaimana pengalaman persepsi dan motivasi siswa terhadap PBL. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan implementasi PBL dalam materi hukum Newton. Yang kedua, mengidentifikasi faktor keberhasilan PBL dalam meningkatkan keaktifan. Dan yang ketiga, mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan motivasi siswa terhadap PBL. Yang ketiga, manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis yaitu menambah kajian tentang efektivitas PBL dalam pembelajaran fisika, menjadi referensi penelitian lanjutan terkait PBL dan keaktifan siswa. Yang kedua, manfaat praktis. Adapun manfaat praktis, yang pertama, membantu guru merancang pembelajaran PBL, memberi gambaran faktor pendukung dan penghambat PBL, menjadi acuan sekolah dalam mendukung pembelajaran aktif. Selanjutnya itu kajian pustaka. Penelitian terdahulu menunjukkan PBL meningkatkan keaktifan dan sebagian pemahaman konsep. Yang dibuat yaitu Yuliastri pada tahun 2022, Hidayati pada tahun 2020, dan Ramdhani pada tahun 2029. Tetapi besar bersifat kuantitatif dan belum menggali proses implementasi secara mendalam. Selanjutnya, masih minim penelitian kualitatif tentang PBL pada materi hukum Newton, khususnya di SMA Negeri 1 Mataram. Oleh sebab itu, penelitian ini berusaha menganalisis penerapan PBL secara kualitatif untuk melihat proses keaktifan siswa serta faktor mendukung dan penghambat. Selanjutnya yaitu kerangka teori, yang dimana pembelajaran fisika di SMA Negeri 1 Mataram, khususnya pada materi hukum Newton, masih didominasi oleh metode penceramah sehingga siswa cenderung pasif, kurang berpartisipasi dalam diskusi, dan tidak memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi konsep secara mandiri. Selanjutnya, model pembelajaran basis learning atau PBL menawarkan solusi dengan mengajukan masalah nyata sebagai dasar pembelajaran. Melalui kerja kelompok, diskusi, dan proses investigasi, siswa mendapatkan kesempatan untuk berpikir kritis, mengemukakan pendapat, bertanya, serta mencari informasi secara mandiri. Dalam PBL, guru berperan sebagai fasilitator sehingga siswa menjadi pusat pembelajaran. Selanjutnya, adapun peningkatan keaktifan siswa selama proses PBL akan berpengaruh pada
meningkatnya pemahaman terhadap materi hukum Newton. Dengan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan gaya dan gerak, siswa lebih mudah menghubungkan konsep dengan fenomena nyata. Hal ini mendukung tercapainya pembelajaran yang bermakna dan mendalam. Adapun metode penelitiannya, yang pertama, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Artinya, penelitian berfokus pada suatu kasus tertentu secara mendalam. Misalnya, proses pembelajaran, perilaku peserta didik, atau praktik mengajar guru untuk memahami fenomena secara detail dan natural dan dalam konteks aslinya. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Yang dimana teknik pengumpulan data ini dibagi menjadi 3, yaitu observasi, yang dimana peneliti mengamati langsung kegiatan pembelajaran atau aktivitas yang terkait dengan topik penelitian di lapangan. Yang kedua, adapun wawancara. Wawancaranya digunakan untuk menggali informasi dari guru, siswa, atau pihak lain yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Yang ketiga yaitu dokumentasi, yang dimana meliputi pengumpulan data berupa foto, catatan, arsip sekolah, nilai siswa, atau dokumen lain yang mendukung hasil penelitian. Selanjutnya yaitu lokasi, yang dimana lokasinya terdapat di SMA Negeri 1 Mataram. Lokasi ini dipilih sebagai tempat pengumpulan data karena relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya itu ada subjek penelitian, yang dimana ada guru fisika, siswa khususnya yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang diteliti. Selanjutnya itu ada analisis data. Analisis data ini dibagi menjadi 2, yaitu reduksi data, yang dimana reduksi data ini menyaring, memilih, dan menyederhanakan data yang telah terkumpul sehingga fokus pada informasi yang penting. Yang kedua, penyajian data, yang dimana penyusun data dalam bentuk narasi, tabel, bangan, atau grafik agar mudah dipahami. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun hasil akhir penelitian berdasarkan seluruh proses analisis data. Selanjutnya, adapun kesimpulan, penelitian ini tersusun untuk menganalisis implementasi model problem based learning atau PBL dalam meningkatkan keaktifan siswa pada materi hukum Newton di kelas 10 di mana di SMA Negeri 1 Mataram. Berdasarkan kajian teori dan permasalahan di lapangan, rendahnya keaktifan siswa dalam pembelajaran fisika masih menjadi kendala utama akibat pembelajaran yang cenderung berpusat pada guru dan kurang memberi ruang bagi siswa untuk berpikir, berdiskusi, serta berkolaborasi. PBL dipilih sebagai alternatif karena mampu menghadirkan masalah nyata yang mendorong siswa untuk terlibat aktif melalui penyelidikan, diskusi kelompok, dan pemecahan masalah. Dengan pendekatan kualitatif studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara mendalam proses penerapan PBL, responden siswa, peran guru, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran. Hasil penelitian nantinya diharapkan memberi kontribusi realistis dan praktis bagi pengembangan pembelajaran fisika yang lebih interaktif dan efektif, serta menjadi acuan bagi guru dalam meningkatkan keaktifan dan pemahaman konsep siswa melalui penggunaan model PBL. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.